sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Tahun 2025, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi Dunia untuk periode tahun 2024. Indonesia mencatat skor 37 dari 100, naik tipis dari tahun sebelumnya yang hanya 34 poin. Namun posisi kita tetap memalukan, peringkat ke-99 dari 180 negara. Kita masih tertinggal dari Malaysia, Thailand, bahkan Timor Leste, negara yang dulu belajar demokrasi dari kita. Kenaikan skor ini bukan karena korupsi berkurang, melainkan karena metode penilaiannya diubah. Di atas kertas kita terlihat membaik, tapi pada praktik korupsi justru makin canggih, lebih terorganisir, lebih halus, dan lebih sulit dilacak. Sungguh ironis. Negeri yang katanya berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama yang menegaskan ketuhanan, namun perilaku sebagian pejabatnya justru menjarah kekayaan negara. Mereka angkat tangan bersumpah di atas kitab suci. Agama dijadikan jubah, bukan cermin moral. Ucapan mereka terdengar saleh di podium, tapi busuk di ruang rapat yang tertutup. Dan inilah bukti paling telanjang dari semua kebusukan itu. 10 skandal korupsi yang menelanjangi wajah asli negeri ini. Kasus korupsi kuota haji. Di negeri yang mengaku berketuhanan, bahkan perjalanan ibadah pun dijadikan ladang korupsi. Kasus kuota haji bukan sekali terjadi. Dulu Surya Dharma Ali, Menteri Agama era 2009 sampai dengan 2014, terbukti menyalahgunakan dana dan jatah haji untuk kepentingan pribadi. Negara rugi sekitar 1 triliun rupiah dan ia hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sebelum akhirnya bebas bersyarat pada 2022. Ironinya, 1 dekade berlalu, dugaan korupsi serupa kembali mencuat dalam pengelolaan kuota haji 2024. Angkanya lagi-lagi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Seolah-olah uang jamaah dan janji suci selalu jadi sumber rezeki bagi mereka yang berbaju kesalehan. Mereka berdiri di mimbar berbicara tentang surga, namun di baliknya menghitung laba dari dosa. Kasus korupsi EKTP. Program EKTP seharusnya menjadi simbol modernisasi identitas bangsa. Namun justru di sanalah identitas moral pejabat kita terbongkar. Setia Novanto, mantan ketua DPR, menjadi tokoh utama dalam proyek korupsi EKTP senilai 2,3 triliun rupiah. Skandal ini begitu besar hingga namanya masuk daftar tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, namun dipangkas menjadi 12 tahun 6 bulan. Dan pada 16 Agustus 2025, ia resmi bebas bersyarat. Kasus korupsi BTS Kominfo. Jaringan 4G untuk pelosok negeri ternyata sebagian besar fiktif. Johnny G. Plate, Menteri Kominfo saat itu, dijatuhi 15 tahun penjara pada tanggal 8 November 2023. Namun hingga kini, banyak pihak lain yang disebut dalam dakwaan belum tersentuh hukum, dan penyitaan aset masih berjalan lamban. Ironinya, sinyal 4G yang dijanjikan belum juga sampai ke desa-desa, tapi sinyal uang haramnya menyebar begitu cepat. Kasus korupsi Jiwasraya. Kasus Jiwasraya adalah bukti bahwa kebangkrutan moral bisa lebih berbahaya daripada kebangkrutan finansial. Ratusan ribu nasabah kehilangan tabungan dan masa depan mereka, karena uang asuransi diputar dalam investasi bodong dan manipulasi saham. Kerugian negara ditaksir mencapai 16,8 triliun rupiah. Menjadikannya salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Tokoh utamanya, Beni Cokrosaputra dan Heru Hidayat, dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor pada 2021. Kasus korupsi Asabri. Kasus Asabri adalah salah satu ironi paling pahit dalam sejarah korupsi Indonesia. Uang pensiun prajurit TNI dan Polri, hasil kerja seumur hidup, diputar dalam investasi fiktif dan saham-saham bodong, hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Tokoh utamanya lagi-lagi Heru Hidayat, pelaku yang sama dalam skandal Jiwasraya dan telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Selain Heru, Adam Rahmat Damiri dijatuhi 20 tahun penjara, dan Sony Wijaya 10 tahun penjara, disusul sejumlah pejabat lain dengan hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Kasus korupsi Duta Palma. Kasus Duta Palma menjadi simbol kerakusan yang merusak bukan hanya ekonomi, tapi juga alam. Pemiliknya, Surya Darmadi,
terbukti menyerobot lahan hutan lindung dan menguasai ribuan hektar kebun sawit secara ilegal. Akibatnya, negara diperkirakan rugi hingga 78 triliun rupiah, termasuk dari pajak dan kerusakan lingkungan. Ia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, namun dalam kasasi, Mahkamah Agung memangkas kewajiban uang pengganti dari 39,7 triliun rupiah menjadi hanya 2,23 triliun rupiah. Kasus korupsi TPPI. Kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI adalah salah satu skandal energi terbesar di negeri ini. Modusnya, manipulasi impor kondensat dan penyalahgunaan pengelolaan kilang petrokimia. Diperkirakan merugikan negara sedikitnya 37 triliun rupiah. Namun bila dihitung bersama dampak ekonomi nasional, nilainya bisa mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Kasus ini menyeret pejabat migas dan pengusaha besar, termasuk Honggo Wendratno, yang hingga kini masih buron di luar negeri. Sementara beberapa pejabat lain hanya menerima vonis ringan, proses hukumnya terus berputar seperti tanpa ujung. Sudah lebih dari 1 dekade, berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Barangkali kasus ini terlalu besar untuk diadili, atau terlalu rumit untuk disentuh. Kasus korupsi BLBI. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah warisan paling mahal dari krisis 1998. Uang negara senilai 138,7 triliun rupiah yang seharusnya menyelamatkan perbankan justru diselewengkan oleh para konglomerat penerima dana talangan. Nama-nama besar seperti Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim masih disebut dalam berbagai laporan, namun hingga kini belum tersentuh hukum di Indonesia. Sebagian kasus hanya berakhir di pengadilan perdata, sementara pelaku utama hidup nyaman di luar negeri. Lebih dari 2 dekade berlalu, negara masih menanggung utang dan bunga dari uang yang tak pernah kembali. Kasus korupsi PT Timah. Kasus PT Timah membuka wajah kelam korupsi sumber daya alam Indonesia. Selama bertahun-tahun, tambang timah di Bangka Belitung dikeruk tanpa kendali lewat praktik ilegal yang melibatkan pejabat daerah, pengusaha besar, hingga koperasi abal-abal. Negara diperkirakan rugi hingga 271 triliun rupiah, termasuk dari kerusakan lingkungan yang ditinggalkan. Puluhan tersangka sudah ditetapkan, termasuk eksekutif perusahaan dan figur publik seperti Harvey Moise. Namun proses hukumnya masih berliku dan belum menyentuh aktor utamanya. Kasus korupsi Pertamina. Kasus Pertamina menjadi simbol betapa dalamnya kebocoran di sektor energi negeri ini. Dugaan penyimpangan dalam tata niaga minyak mentah dan pengelolaan kilang menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Mulai dari 193 triliun rupiah hingga temuan sementara yang bisa mencapai 968,5 triliun rupiah. Hingga pertengahan 2025 sudah 9 tersangka ditetapkan, termasuk pejabat aktif dan mantan eksekutif Pertamina. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Selama puluhan tahun, Pertamina tidak pernah membangun kilang minyak baru, justru membakar beberapa fasilitasnya sendiri, dan lebih senang mengimpor BBM daripada memperkuat produksi dalam negeri. Pernyataan itu seperti membuka tabir dari sebuah kong-kali-kong terstruktur di tubuh raksasa energi negara. Sektor yang seharusnya menjadi sumber kekayaan bangsa justru berubah menjadi ladang permainan segelintir elit yang hidup dari kebocoran. 10 kasus tadi hanyalah potret kecil dari ratusan skandal korupsi yang tersebar di negeri ini. Korupsi bukan hanya masalah individu tamak, tapi penyakit sistemik yang menggerogoti sendi pemerintahan dan moral bangsa. Kebobrokan yang tidak hanya terjadi di ruang rapat pemerintahan, tapi juga di ruang hati banyak orang yang memilih diam. Korupsi sulit dihentikan karena pelakunya tak pernah sendirian. Ada jejaring kuat yang saling melindungi, mulai dari penyusun anggaran, pelaksana proyek, hingga penegak hukum. Setiap kali seorang koruptor tertangkap, puluhan lainnya bersembunyi di balik jas dan jabatan. Setiap kali rakyat bersorak karena satu kasus dibuka, kasus lain sudah disiapkan dengan cara yang lebih licin. Inilah sebabnya korupsi terasa abadi. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah.
tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah?